Gila creepy banget guys. Aduh. Jin wangi cuy. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90 Menit. Dan seperti biasa gua hadir lagi untuk menemani kalian. Dan kita akan ngelanjutin lagi konten nobar video horor nih guys. Ya, sesuai dengan thumbnail dan juga judul videonya ya, kita akan nonton video manusia paling supranatural yang paling kuat banget. Katanya dia itu bisa berburu jin dan jinnya itu dijadikan santapan yang paling lezat untuk si orang ini. Dan namanya adalah Dede Inon, dan kurang lebih ya gue nggak tahu detailnya kayak gimana. Kita langsung aja lanjutin ke videonya guys. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di sungai, yang dimana sungai ini Sungai Angker. Soalnya dia nggak bilang lokasinya ada di mana, dia cuma bilang ada di sungai yang angker. Baru dan jalan anyar teman-teman. Jalan anyar. Di atasnya itu jalan besar, jalan baru. Bawahnya itu ada gorong-gorong, yang dimana gorong-gorong itu kata masyarakat di sini sering banyak penampakan hewan buas teman-teman. Yaudah teman-teman, kita coba telusuri gorong-gorong. BTW hewan buas itu hewan apa ya? Siapa tahu saya dapat penampakannya teman-teman. Yaudah teman-teman, lanjut. Kita lewat jalur sini. Minum dulu, haus kita. Haus guys. Atmosfer horor. Kita akan menemukan itu mendung teman-teman. Jadi jin. masa itu lagi musim hujan. Tuh, itu jalurnya jin teman-teman. Ya. Ini resolusi gue udah mantap ya. Oke. Pas banget depan saya. Kelihatan? Itu gorong-gorong angker, gorong-gorong serem. Angker nih guys, markas atau rumah atau gudang tempat pembuangan jin. Kalau misalkan ada hal-hal goib ya, itu orang-orang pintar pada buangnya itu ke sini. Jadi ini adalah markas dari para jin yang benar-benar berbahaya dan gak boleh dikunjungi. Dan Bang Dede Inon dia sudah datang ke sini untuk menunjukkan kita kalau jin itu bisa ditaklukkan. Bahaya nih. Kita harus jeli, kita harus tengok atas, bawah, pinggir, kanan, kiri. Soalnya di sini juga masih banyak piton reticulatus sama biawak Paranusalvator teman-teman. Piton, biawak. Tinggal kita masuk. Oh, lihat. Setahu gue ya, bukannya kalau kita pergi ke tempat angker, tempat yang gak boleh dikunjungi atau rumah kosong atau apalah, kita bukannya harus ngucap dulu ya guys, ya kan? Ya untuk yang non muslim itu kan harus ngomong lah ya, minimal permisi lah, apalagi itu kan. Untuk yang apa ya, yang muslim ya, itu pasti harus ada ngucap, ada kata-katanya. Yang non muslim juga sama ya. Kita harus permisi dulu kalau misalkan pergi ke tempat yang ginian. Ini kok enggak gitu. Berarti tandanya ini orang itu nantang. Popok. Nah teman-teman, biasanya ular kecil suka nyerang di seperti ini teman-teman. Ini ada palalon. Ini juga ada lubang-lubang kecil. Biasanya ular walang teman-teman. Soalnya ular walang itu emang sukanya di tempat-tempat gelap. Kita makan di sini berapa kali ya? Coba lihat. Nah, ini ada ini nih. Ini ya teman-teman. Oke, saya dapat. Nanti lihatnya. Ular tuh. Gila sih, explorer yang satu ini kuat banget guys. Itu cara untuk memanggil. Suara horornya udah mulai muncul nih. Dah mulai mau nongol kayaknya.
Oke, explore kita akan terus dilanjutin guys. Jangan kasih kendor. Melihat sekitar untuk memperhatikan apakah ada yang menyerang secara tiba-tiba atau enggak. Itu harus dilakukan ya guys. Kita harus waspada. Meringkak lihat deh. Ini baru punuk meringkak lihat. Soalnya di sini angker banget teman-teman. Asli tuh lihat. Tuh. Sampai meringkak seperti ini teman-teman. Ini salah satu pemborotan atau ujungnya. Aduh. Ngejar sesuatu guys. Oke teman-teman, lihat. Barusan saya lihat langsung ngecepak, dia langsung diam di sini teman-teman lihat. Apa tuh? What the fuck? Apaan tuh? Ini bukan binatang, ini bukan hewan, melainkan ini salah satu raja jin. Yang dimana raja jin ini menguasai jalur-jalur sungai area sini teman-teman. Itu raja jin. Alhamdulillah saya nemukan raja jin. Raja jin ini menyerupai creepy banget guys. bentuk yang sangat aneh teman-teman. Wajahnya. Dia memiliki giginya itu giginya itu tersenyum. Terus tangannya juga memiliki cakar seperti tangan elang seperti kaki elang teman-teman. Lihat, terus dia juga memiliki tanduk. Tanduknya itu mirip dengan tanduk sapi, keren banget ya teman-teman. Matanya itu belotot, hidungnya itu gede banget teman-teman. Wait. Bisa di zoom, nggak apa-apa. Soalnya dia udah ke gap. Tunggu. Itu belotot, hidungnya itu gede banget teman-teman. Kok mirip ceker ayam ya guys? Apa raja jin itu punya ceker ayam? Bisa di zoom, nggak apa-apa. Soalnya dia udah ke gap. Udah ke gap. Maksudnya udah ketangkep gitu, udah nggak bisa gerak gitu. Ketika kita takut dia bakal nyisinan teman-teman. Nyisinan, oh malu. Jadi kita nggak boleh takut sama dia gitu ya. Si makhluk ini pasif teman-teman, diam-diam, tapi ini berbahaya banget teman-teman. Oke, kita coba tangkap. Creepy guys, berbahaya katanya. Oke, saya dapat. Ketangkep tuh. Ya teman-teman. Tuh. Bang itu nggak baca mantra ya? Saya dapat. Baca sesuatu gitu kan? Langsung ditangkap gitu ya? Seketika raja jin ini meskipun ini sangar, meskipun ini menakutkan, ketika berhadapan dengan saya dia langsung nyuput. Dia langsung nyuput sembunyi teman-teman. Dia langsung sembunyi, ketar-ketir, lihat dari non ketakutan. Oke teman-teman, lihat. Ini raja jin, kita review dulu. Dia memiliki tanduk. Ya tanduknya keren banget. Jadi nggak jelas ya. Mukanya tuh seperti gimana teman-teman. Nah, kayak Squidward guys. Ini bagian bola matanya lihat. Ya kan, kalau gua salah koreksi ya. Ini hidungnya, jadi lubang hidungnya itu nggak ada. Jadi kalau jin mah nggak memiliki indera penciuman teman-teman. Terus ini giginya tuh. Hidungnya nggak ada guys. Ini giginya, ada taringnya juga teman-teman. Jadi yang hiasan kayak hidung itu buat apa tuh? Bang copot bang. Mirip dengan kuku ayam. Itu cop. Ya udah teman-teman, nggak pakai lama, kita lanjut olah. Emang bener kuku ayam. Ini, teman-teman. What the hell? Keren sekali. Oke teman-teman, kita olah jalur sini. Oke guys, ya saatnya kita bikin dulu waktu untuk memasak. Ya, waktu untuk memasak raja jin si penunggu sungai. Oke teman-teman, apinya udah nyala. Tinggal kita lanjut bikin bumbunya dulu teman-teman. Ngeri ya. Di sini ada bawang daun. Ngeliat raja jin langsung dikejar, tapi pas dia nangkep itu nggak baca doa atau baca apa lagi tuh, mantra pun nggak ada. Ngiris sayur, mau bikin sup. Masak raja jin itu gimana rasanya coba? Jadi nanti raja jinnya itu dimakan gitu ya? Manusia makan raja jin itu jadinya kayak gimana guys? Manusia makan daging raja jin. Jadi manusianya itu jadi sebangsa kayak jenis jin apa kagak gitu loh. Lanjut tumis. Anjir lah, ditumis kata-katanya. Minyak goreng.
Kelihatannya enak guys. ASMR dong. Oke teman-teman, lanjut masukin. Raja jinnya mau dimasukin guys. Perhatikan. Lanjut masukin. Copot tuh bang. Copot bang tangannya bang. Itu tangan satunya lagi. Dibiarin gitu ya. Jangan-jangan ini semua adalah peralatan untuk memasak jin guys. Karena untuk masak jin itu nggak boleh pakai alat yang standar ya, nggak boleh pakai alat yang biasa aja. Mungkin itu adalah air suci. Jadi biar jinnya itu kayak dibersihkan gitu guys. Ngeri ya, ngeri. Gila guys, tatapannya creepy. Tuh kan itu ceker ayam guys. Itu ceker ayam. Oke teman-teman, lanjut kasih bumbu. Oke, bumbu apa itu? Di sini ada lada. Anjir, lada Royco. Ini kalau di restoran mahal berapa harganya ya? Nangkap jin itu susah guys. Susah. Mahal ini. Makanan mewah ini. Kasih cabai bang, biar makin enak gitu kan. Biasanya makanan daging itu kalau pedas, enak banget. Lalu pakai Royco. Iya dong, pakai Royco. Udah kayak daging binatang biasa gitu ya. Kayak masak ayam, masak sapi gitu kan. Tatapannya guys, bahaya banget. Nih teman-teman, ini bagian jidatnya. Lihat. Jadi si jin ini memiliki bulu-bulu halus, matanya juga serem, hidungnya pesek, terus bibirnya kayak bibir monyet, giginya tuh keren, panjang-panjang teman-teman. Ada kumisnya juga, cuman ini bulu tipis ya, bulu kumis tipis teman-teman. Itu nggak dibersihkan ini gitu jidatnya menyimbolkan jin ini ganas dan galak teman-teman. Kelihatan dari atas ganas matanya ini bagian alisnya tuh galak banget. Dan ini jinnya itu bisa ditaklukkan dengan mudah. Tanduknya teman-teman, ada 2 tanduknya. Yang satu udah rusak, sama saya udah berkelahi tadi. Saya menang. Jadi si Raja Jin ini kalah. Oke teman-teman. Tadi kan pas kita lihat ya, itu kan di awal ya, itu kan si Bang Dede itu kan ngelihat jin. Pas dia ngelihat jin, itu kan dikejar tuh. Jinnya itu ngumpet. Rupanya katanya kalau misalkan kita berani, itu jinnya itu gak bakalan berani ngelawan karena dia ngisin apa sih bahasa Jawanya, malu. Pokoknya dia malu kan, malu. Dan kalau misalkan kita nggak berani, itu jinnya jadi agresif. Itu tangkapan gua ya, atau gua yang salah tangkap. Nah terus di sini ini Bang Dede itu bilang kalau misalkan tanduknya itu patah gara-gara tadi dia itu kelahi. Tadi kayaknya adegan kelahinya nggak ada deh, atau skip. Mungkin di skip ya guys, mungkin di skip. Jadi maklumin ya. Lanjut. Jadi si Raja Jin ini kita langsung makan. Oke siap guys. Mangga, kita langsung makan katanya. Masak jin. Ibu masak jin bade. Enteng banget ya ngomong ya, masak jin. Yaudah teman-teman, kita langsung angkat, kita langsung makan teman-teman. Oh nggak daun mangga. Yaudah teman-teman, kita angkat, kita jahit. Udah masak guys. Memang jin ini guys. Bentuknya itu nggak meleleh pas dibakar. Mantap sekali. Kulit jin itu kan keras. Raja jinnya udah matang. Oke teman-teman, kita angkat. Lihat. Jadi. Ini bagian tangannya. Ini tubuhnya itu kayak apa? Anu di Kalimantan itu? Kuyang.
Jadi kayak kuyang ya teman-teman. Cuman Oh, ini lebih mirip serem kuyang. dari kuyang. Lihat, mukanya itu nyebelin, kesel, gede ambak lihat teman-teman. Oke teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung hajar. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu teman-teman. Harumnya. Oke teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan bagian perutnya dulu. Bismillah. Itu bagian perutnya guys. Jadi jin itu enak banget teman-teman. Jadi rasa jin itu gurih, Oh gurih, lengket namun wangi teman-teman. lengket tapi wangi. Duh, tuh. Jin wangi cuy. Hah? Wah, What the hell? nah, Oh mungkin cara masaknya itu jago kan. Udah ada royco, lada, mantap bumbu, sekali. bawang, Ini bagian cabai. jeroannya, jeroan jin itu Oh, seperti jeroannya kadal guys, ya. jeroannya. Ya teman-teman, kita coba makan bagian jeroannya. Bismillahirrahmanirrahim. Habak. Ekspresinya. Sebetulnya jin ini masih hidup teman-teman. Cuman dia pura-pura mati aja. Pura-pura mati. Lanjut makan. Kok dia Bismillahirrahmanirrahim. nggak Habak. ngelawan ya? Kalau misalkan dia pura-pura mati, itu badannya dimakan loh. Kalau habis kan mati jinnya. Jadi si jin itu ketika kita pasak, jadi panasnya itu awet teman-teman. Soalnya jin itu terbuat dari bara api. Oh. Sebetulnya nggak usah dipasak juga, langsung makan bisa teman-teman. Oh, langsung dimakan juga bisa, guys. Tuh. Ini Karena bagian badan jin itu panas apa, katanya pundaknya. ya. Oh, Untung. lahapnya. Aduh. Ada tulangnya nggak? Mantap. Mata ngasang sih. Nih teman-teman. Mantap sekali. Mantap sekali. Aduh, gua hari ini ngapain sih? Ini konten horor. Kok jadi gini, cuy? Nah. Loh. Lahapnya. Lihat. Giginya keren. Bisa dicopot nggak bang giginya? Mbak yang tadi di belakang guys, dia lewat lagi tuh. Katanya si masnya ini masa jin gitu ya? Makan jin gila. Atuh. Mantap. Datang dia guys, datang dia. Kita ASMR ya guys hari ini ya, ASMR. ASMR makan jin. Jin penunggu sungai. Ibu banget. Jin. Tuh. Jin. Lihat ibu. Tuh. Aduh si ibu-ibunya bingung guys. Mangga Bingung. mangga lajengkan. Adeh. Dan si ibunya ketakutan. Oh ibunya Saya ketakutan. bilang, itu daging apa? Daging nawan? Daging jin. Dia langsung mangga. Yaudah teman-teman, ini bagian jeroannya lihat. Ini bagian jantungnya lihat teman-teman. Oh itu jantungnya guys. Jadi si jin juga memiliki jantung. Soalnya jin juga punya perasaan teman-teman. Lanjut. Makannya sampai Jantung jin keluar itu gitu. wangi banget asli. Cuman kalau misalkan kebanyakan makan jantung jin, kita bakal jantungan, bakal rewasan. Kita lanjut Pemahaman lagi. baru ya guys, ilmu baru tuh guys. Dicatat ya Makan dicatat. bagian Kalau lehernya. kebanyakan makan jantung jin itu bisa jantungan. Enggak. Rasanya itu keren banget, kenyal, lengket-lengket gurih, cocok banget kalau makan sama bakso.
Pecel kuah. Habak. Cocok banget dimakan sama bakso. Habis ini Itu coba mah. gue pesan bakso guys. Terus gue mau tangkep jin dulu ya. Gue mau makan sama bakso ya, campur jin. Nah teman-teman, kayaknya enak saya tuh. saranin jangan terlalu banyak makan jin. Tuh. Nanti keluarnya juga bakalan lengket kayak lem teman-teman. Soalnya jin ini memiliki tekstur yang sangat lengket. Nanti keluarnya bakalan lengket juga. Lu nggak banyak pakai itu mah. Kulitnya lepas. Kulit apa itu? Kulit jin dong. Kulit apa lagi? Unik ya. Kulit jinnya itu kayak kulit apa gitu kan. Yaudah teman-teman. Oh udah habis ya? Alhamdulillah saya udah makan jin. Mungkin segini konten hari ini. Oke guys, jadi itulah dia video kita hari ini. Bang Dede Inon. Dia adalah seorang, dibilang seorang explorer horror enggak juga gitu kan. Soalnya dia ilmunya lebih ngeri kan. Dia itu bisa makan jin, bisa nangkep jin, udah kelahi sama jin juga sampai tanduk jinnya itu patah. Anjir. Oke guys, jadi itulah videonya dan gua di sini akan mencoba melakukan beberapa explore ya. Gua mau cari tahu nih, ini sebenarnya itu dibuat dari apaan gitu kan. Jadi pertama itu gua penasaran sama daging raja jinnya guys. Terus pas gua cari di sini ada dua nih yang daging bentukannya itu mirip banget ya. Pertama ada daging sapi. Kedua daging babi. Nah, daging babi guys. Ini daging sapi yang ini ya. Tapi mungkin lah ini daging sapi ya. Daging sapi yang dibentuk mirip lah kayak gini. Terus selanjutnya itu gua mau cari tahu yang ceker. Itu nggak mungkin lah itu ceker elang ya. Biar simple kayak gini mending cari yang ceker ayam. Kalau misalkan ini untuk konten ya ceker ayam lah menurut gua. Ini mirip banget sama ceker ayam. Dan selanjutnya yang bagian matanya guys, itu kancing baju gak sih? Hah? Ya kan? Kancing baju gak sih? Tapi menurut gua itu bagian matanya itu mirip banget sama kancing baju guys. Bentuknya itu mirip banget pokoknya. Terus yang anehnya itu adalah tanduknya ini gua nggak tahu nih. Ini matanya, ini hidungnya. Mungkinkah itu kaki sapi kan? Enggak. Kuku sapi nggak mungkin lah ya, kuku sama apa? Enggak guys. Kesimpulan gua ya, kesimpulan paling simpel gua, sebagian dari semua bahannya itu dibuat dari sapi. Dari kulitnya itu diambil dari bahan sapi, kulit sapi ya maksud gua. Terus tanduknya itu mungkin tanduk sapi atau kuku sapi lah. Terus matanya itu pakai kancing baju. Dan mungkin di bagian dalamnya, dalam dari raja jin itu daging ayam kali yang dibungkus. Kalau nggak daging ayam ya mungkin daging sapi juga yang dibungkus. Anyway guys, itu semua kesimpulan gua doang dari pas gua nonton video ini. Karena kalian mau nyuruh gua bilang kalau itu adalah raja jin beneran? Kalian percaya kalau itu raja jin beneran? Ya kalau kalian percaya ya it's okay. Gua nggak bilang nggak boleh percaya, itu kan opini ya. Opini gua sama opini kalian ya beda-beda. Cuma menurut gua ya daging sapi lah. 80% dibikin dari bahan daging sapi.
Oke dia guys, video kita hari ini tentang reaction nobar ahli supranatural kita yang sangat berani, yang sudah menangkap Raja Jin penunggu sungai, dan berkat dialah Raja Jin penunggu sungai itu sekarang sudah nggak ada, dan kemungkinan juga area sana itu sekarang sudah aman karena Raja Jinnya itu sudah nggak ada. Mungkin diganti sama yang lain kali ya, tapi kan Raja Jin pasti yang paling kuat. Jadi intinya berkat Bang Dede, Raja Jin yang terkuat itu sudah dikalahkan. So see you guys on the next video. Nantikan gua di video selanjutnya karena bakalan ada video-video seru lainnya, tentunya video horor juga guys. Jadi pastikan kalian untuk like dan share video ini guys, dan dukung gua dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Sekali lagi ya, like dan share video ini. Oke? See you guys on the next video.